Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman li rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Allah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Sadaqallahul aliyyul azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Rasa hormat dan ta'zim saya wabil khusus Bapak Ustadz Abdul Malik, Bapak Ustadz Parlan, Bapak Ustadz Sarifudin, Bapak Ustadz Robi Sudaryo, dan para asatid yang lainnya, tokoh masyarakat kita, Bapak Hadi Nur Hadi, Bapak RT 20, Bapak Dr. Andes Peri Irawan, Bapak Arif Kusbianto. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan beliau-beliau semua selalu dan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah, dipanjangkan umurnya, disehatkan jasmani dan rohaninya, keluarganya selalu dijaga oleh Allah, rumah tangganya dilindungi oleh Allah, apapun usahanya diberikan kelancaran oleh Allah, diberikan keberkahan oleh Allah, senantiasa diberikan kesuksesan oleh Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak-bapak jamaah majelis malam Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, syukur alhamdulillah pada kesempatan malam yang penuh dengan barokah, malam yang penuh dengan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan doa kita bersama diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan zikir kita bersama diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kenapa? Sebab karena ada satu hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ala unabbiukum. Redaksi lainnya ala ukhbarakum. Tergantung bagaimana siapa yang menulis hadis ini. Ala unabbiukum, maukah kalian aku beritahu? Tuh.
bi khairi a'malikum, dengan bagus a'malikum, perbuatan-perbuatan kalian semua. Amal yang paling baik tatkala di lisan kita menjadi lisan yang terbaik. Ketika berjalan kaki yang terbaik. Ketika kita duduk menjadi duduk yang terbaik. Ketika kita berpikir yang terbaik. Kata siapa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa azkaha inda malikikum, bukan hanya menjadi amalan yang terbaik, akan tetapi amalan ini adalah sesuatu yang akan disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaki kita akan disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tangan kita pun akan disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pikiran kita akan disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Otak kita akan disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati kita akan disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh jasmani kita, rohani kita akan disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya disucikan seluruh anggota tubuh kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa arfiha fi darajatikum, kemudian derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengangkat derajat kita semua. Allah memuliakan kita semua. Apalagi kata Rasulullah, wa khairul lakum min infaqil zahabi wal fiddati. Kemudian amalan ini lebih baik daripada emas dan perak. Ketika Anda bersedekah, ketika kita berinfak bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan emas yang paling bagus, emas yang paling banyak. Ini kira-kira kita kalau sedekah emas, kira-kira kita mampunya berapa kilo? Gram. Oh, gram katanya. Pak RT, kira-kira kita berapa gram kira-kira mampunya kita sedekah emas? 1 gram. Lebih bagus daripada 1 gram emas kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak Peri, berapa gram kira-kira? Berapa gram? Oh, 1 biar adil katanya. 1 gram. Tetangga. Lebih baik daripada 100 gram. Lebih baik daripada 1 kilogram emas. Bahkan ketika kita punya perak pun kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Khairu min infaqin dhahabi wal waraqi atau wal fiddati. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa khairul lakum antal qa'adukum, lebih baik daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jihad ada kalanya kita menang, betul enggak? Ada kalanya kita menang berperang di jalan Allah, ada kalanya kita terbunuh di medan laga. Itu tidak ada apa-apanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maukah kamu aku tunjukkan satu amalan yang lebih baik dari itu semua? Maka dengan kompak para sahabat berkata, bala, ya Rasulullah, saya mau ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Amalannya enggak panjang, amalannya enggak susah, amalannya pada malam hari ini kita laksanakan. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Apa amalannya? Zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu. Saya yakin dengan yakinnya semua orang bisa zikir kepada Allah Subhanahu. Alhamdulillah,
Tadi kita dipimpin zikir oleh Bapak Ustadz Saripudin. Dari ya Allah, ya Latif, sampai hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu semuanya mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaulah malam ini kita hadir dari rumah kita masing-masing menuju tempat ini kata Rasulullah lebih baik daripada kita berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Indah apa enggak Pak? Intermezzo sedikit Pak. Ya jangan sampai tegang kan gitu. Ya kan ntar malam baru tegang. Kalau sekarang relax aja dulu kan gitu. Kalau diajak begitu mah otak mesum susah. Gak apa-apa kan begitu ya. Kalau nggak begitu gimana gitu, gak normal Pak. Bapak saudara hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kaji kita. Ini baru serius Pak orang ya, insya Allah. Wa kama qala alaihi salam, kita lanjutkan. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, aksiru, perbanyaklah oleh kalian. Apa yang diperbanyak? Qira'ata hadis surata, membaca surat ya. Gitu ya. Ada dalilnya. Gak usah bimbang, gak usah bingung. Kenapa kita malam Jumat Yasin, Jumat Yasin, Senin Yasin, malam Minggu Yasin? Ternyata satu hadis dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Rasulullah, perbanyaklah oleh kalian. Berarti kalau sudah diperbanyak gak sedikit, bukan sekali, bukan 2 kali, kalau perlu berkali-kali. Kalau 41 kali 15 menit subuh, subuh, insya Allah kelar kan begitu. Yang tadinya kerja jadi lembur, cuti. Kenapa? Fa inna biha hasoiso katsiratun. Fa inna, maka sesungguhnya biha di dalam surat Yasin, hasaiso, banyak khasiat, banyak keistimewaan. Itu banyak keistimewaannya. Begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak mungkin Rasulullah memerintahkan kita memperbanyak baca surat Yasin kalau tidak ada keistimewaannya, kalau tidak ada banyak khasiatnya. Pasti banyak khasiatnya. Oleh karenanya kita jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang. Mari kita mudawwamakan menjadi zikir keseharian kita, baca surat Yasin. Khasiatnya, innal jami'a, sesungguhnya apabila kita lapar Pak lapar. Idza qara'aha, apabila membaca surat Yasin, bihuduril qalbi, dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang khusyuk. Tadi khusyuk apa enggak? Khusyuk. Nih, apa yang kita dapatkan? Asbahullahu min fadli, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengenyangkan kita min fadli, dari karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Percaya apa enggak? Percaya. Bentar lagi keluar makanan, betul enggak? Sebentar lagi alhamdulillah kopi sudah keluar. Ini langsung dunia Allah diberikan. Lapar, baca surat Yasin dengan hati yang khusyuk, dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya husnudon semuanya khusyuk semua, amin ya Allah ya Rabbal. Kalau Bapak kenyang kelapa, insya Allah diberikan kenyang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kalau kita Pak baca Yasin di sana nih Pak RT tanya tuh, yang sudah berangkat datang, subhanallah, langsung kurma datang. Hari Senin, hari Kamis, betul nggak Pak Haji? Hari Senin sama hari Kamis, kalau maghrib subhanallah korma banyak banget Pak. Nggak usah beli, makanya kalau pengen punya hadiah banyak oleh-oleh banyak, Kamis sama Senin nongkrong aja bisa dilarang tuh. Asal dia ngasih taruh lagi ke bawah, asal dia ngasih taruh lagi ke bawah. Alhamdulillah korma bawah, korma banyak Pak bawa kalau gitu. Ini korma dari mana? Dari orang Arab. Langsung gak beli. Kenapa? Karunia Allah subhanahu wa ta'ala sangat luar. Allah subhanahu wa ta'ala yang akan memberikan karunia-Nya kepada kita semua.
Wa in qara'aha al-khaibu adhaballahu ta'ala husnahu wa khawfahu. Wa in qara'aha, dan jika surat Yasin ini dibaca, al-khaibu, orang-orang yang penakut, biasanya orang subhanallah macan panggung Pak. Wow, orang ditunjuk-tunjuk lah di rumah mah jadi kucing. Saya gak ngomong begini, jangan itu. Enggak, kita enggak begitu ya. Enggak gitu, enggak salah. Kan ada orang jiwa penakut itu Pak. Ada yang jiwa penakut. Kadang-kadang kalau orang jiwa penakut itu jalan malam keluar aja subhanallah enggak berani dia. Dengar takut kabur dia, padahal mah suara tikus, kucing. Nih, kalau kita takut, ada jiwa penakut, in qara'a, jika kita baca ini surat, kira-kira dengan hati yang khusyuk, al-khawfu, ketakutan itu akan hilang. Kalau lagi takutnya di malam-malam, baca aja surat Yasin. Kurang masih takut, kencangin surat Yasin. Insya Allah orang pada keluar Pak. Kemudian kita insya Allah. Jadi ramai itu. Apa? Adhaballahu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menghilangkan. Pertama, huznahu, kesedihan kita. Hati lagi galau nih, hati lagi sedih, baca surat ya Yasin dengan hati yang khusyuk dan tadarruk. Kita hadirkan hati kita ke hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Hilang kesedihannya, hilang, perlahan-lahan akan hilang kesedihan kita. Siapa yang menghilangkan? Allah subhanahu wa ta'ala. Galau kita akan hilang, pusing kita akan hilang. Kenapa? Karena kita membaca surat Yasin. Kalau bisa terbang, loncat juga kecebur. Jangan. Itu mau gak usah disebut. Sebut lagi, tersinggung juga yang ngaji. Yang penting bahagia. Ya kecebur Pak, nggak bisa terbang kecebur. Loncat aja kecebur, jangan ngomong jatuh nggak enak ya, kecebur. Kenapa? Karena kita tidak dibarengi dengan hati yang khusyuk, nggak yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kita harus yakin dengan apa yang kita baca. Yakin apa? Dengan yakin yang menurunkan, siapa yang menurunkan surat Yasin, siapa yang memberikan khasiat, siapa yang memberikan keutamaan, yakni Allah subhanahu. Kalau Allah punya kuasa, kalau Allah punya mau ninggal kun faya. Kalau kita mau Bismillahirrahmanirrahim, tring. Pak untung bersama tadi. Godaannya sangat luar biasa. Baru baca surat Yasin anak nangis, pengen minta duit. Khusyuk hilang lah. Banyak godaannya. Oleh karenanya, yuk kita latih hati kita supaya ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan melunaskan dainu min daini, dari utangnya. Kalau kita banyak utang Pak, banyakin baca Yasin. Tapi jangan baca Yasin aja, usaha. Ini baca Yasin banyak 40 kali, 50 kali, 100 kali, kagak usaha ya nggak bisa. Tetap jalan keluar, bisnis. Tetap jalan keluar, nyebarin brosur. Tetap apapun usaha kita, yang punya toko dibuka, yang ngojek jalanin ngojeknya. Kenapa? Karena kita ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa baca surat Yasin, kita tawasul, kita minta doa kepada ibu dan bapak kita. Keramat yang paling besar itu bukan orang lain, tapi keramat yang paling besar adalah orang tua. Pagi-pagi doain, minta kita telepon orang tua kita, doakan ayah, doakan ibu supaya bisnis saya berhasil. Doakan ayah, doakan ibu supaya semua kita senantiasa dimudahkan urusan kita. Begitu kita doa daripada orang, doa aja bawa kresek jenal. Bawa teng-tengan begitu. Kayak teng-tengan apa aja isinya mah kayak gitu. Baru dikasih doa kan begitu.
Apa doanya? Ya, iya baca surat Yasin kata jenderal. Ngapain gua datang ke sini? Malam juga udah. Beda ada dorotnya kan begitu. Ada dorotnya nih beda. Terus wa idza qara'aha dzul hajati qadallahu ta'ala hajatahu. Apabila ini ayat, ini surat dibaca, orang yang mempunyai hajat, mempunyai kebutuhan, mempunyai keinginan, qadallahu hajatahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan hajatnya semua. Ya Allah ya Rabbal. Di doa malam ini tadi alhamdulillah sebutkan hajat-hajat kita. Kemudian kita baca, kita tadi sudah baca. Nanti kita sebutkan hajat-hajat kita semua. Gak usah tanggung-tanggung. Ya Allah, saya pengen buat. Saya emang gak mau jauh-jauh ya Allah. Saya motornya Beat aja. Ya, gak apa-apa itu. Langsung Lexi, NMAX. Apa lagi? Oh, dari tadi cemburu aja pecek kalau cemburu. Pecek kalau cemburu. Ngambek. PCX belum bisa. Ada lagi Dio bener. Wah ini pasti di itu dapat. Yang tinggi kita mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan yang ecek-ecek, kita minta yang tinggi. Ya mudah-mudahan yang rendah dapat insya Allah. Kenapa? Karena kita mengadunya kepada Allah Subhanahu, karena kita mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah mudah-mudahan ketika kita mudawamah, ketika kita rajin, ketika kumpul, kemudian kita bersilaturahim, itu wasilah kita di mana doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu, kita lama-lama akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Keinginan kita insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wasilahnya kita bersilaturahim, dengan wasilahnya kita membaca surat Yasin, dengan wasilahnya kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apapun yang kita inginkan lekas dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Fatihah yang kedua kita khususkan, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan kafiahnya suratul Fatihah, dengan kemuliaannya suratul Fatihah, dengan mujizatnya suratul Fatihah, dengan kemuliaan manusia yang diteruskan suratul Fatihah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, mudah-mudahan apapun usaha kami ya Allah, lancarkan ya Allah, berikan kemudahan ya Allah, berikan kesuksesan ya Allah ya Maha. Mudah-mudahan gajinya naik, mudah-mudahan gajinya naik, mudah-mudahan naik jabatannya, mudah-mudahan naik kedudukannya, yang punya perusahaannya diberikan kemajuan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dagang mudah-mudahan dagangnya dilariskan oleh Allah Subhanahu wa taala.